Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Majelis GKJ Semarang Barat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat, juga kepada jemaat tamu yang saya lihat ada beberapa yang hadir bersama kita. Selamat beribadah bersama kita di tempat ibadah ini. Puji syukur kepada Tuhan Sang Gembala Agung yang terus mengundang kita untuk beribadah bersama. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Didik Yulianto dengan tema khotbah, Tangguh Menjalani Panggilan dan Perutusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam melakukan karya penyelamatan, Tuhan tidak bekerja sendiri. Ia telah memanggil dan juga mengutus orang-orang percaya untuk terlibat dalam karya tersebut. Dalam kenyataannya, ladang karya penyelamatan tersebut sangat luas di dunia ini. Tetapi para pekerja tidak banyak. Sebagaimana yang dikatakan Yesus, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Demikian kesaksian Injil Matius pasal 9 ayat 37. Keadaan tersebut seharusnya mendorong kita sebagai orang percaya untuk bersedia menerima dan siap menyatakan panggilan dan perutusan dari Tuhan itu. Tuhan Allah, namamu. Marilah saudara, ibadah pada saat ini kita langsungkan dengan pengakuan di dalam hati kita bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersama dengan saudara.
Tema tangguh menjalani panggilan dan perutusan bukan hanya bertujuan agar para orang percaya mau menerima panggilan dan tugas perutusan Tuhan itu, tetapi juga agar mereka yang dipanggil dan diutus itu dapat tangguh menghadapi tantangan yang ada, serta tetap setia menjalankan panggilan ini. Hukum kasih sebagaimana ditulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dengan penuh kesungguhan dan kesadaran diri, marilah kita mengakui bahwa kita belum mampu melakukan hukum kasih tersebut. Dan itulah dosa kita. Mari seraya memohon pertolongan Roh Kudus, kita memohon pengampunan dosa dan menyatakan penyesalan kita dengan berdoa secara pribadi. Itulah doa pengakuan dan pertobatan kami ya Tuhan, atas dosa kami, atas pelanggaran kami, karena
tidak melaksanakan hukum kasih-Mu secara sepenuh hati. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya, kini dengarkan anugerah pengampunan sebagaimana yang diwartakan seturut dengan Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 yang demikian firman-Nya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu bersama-sama mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberkati kami. Di kesempatan pagi ini Engkau mengizinkan kami, Engkau mengundang kami untuk beribadah kepadamu. Terlebih kami bersyukur karena saat ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk membaca, belajar, dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami dan mentaati sabda-Mu. Karena itu kami mohon berkat-Mu pula untuk lektor yang akan membacakan. Kiranya Engkau memampukannya untuk dapat membacakannya dengan baik. Demikian pula hamba-Mu yang Kau pilih untuk mewartakan sabda-Mu pada kesempatan ini. Kuasailah dengan hikmat dan kuasa yang dari sorga. Sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu dalam kebenaran. Dan melalui pewartaan firman pada kesempatan ini, hanya nama-Mu lah yang kami muliakan. Serta kiranya menjadi berkat bagi setiap kami yang dengan rendah hati mau mendengarkan, menerimanya, dan melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih karunia, kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberinya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolahnya itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku
setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi bacaan yang pertama, kita akan secara bergantian melantunkan Mazmur pasal 116 ayat 1 dan 2, kemudian nanti akan disambung ayat 12 sampai dengan ayat 19. Kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat pertama, kemudian ayat 12, ayat 14, dan selanjutnya nanti kita bergantian. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Bacaan kedua diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 8. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan.
Kita lanjutkan dengan pembacaan Injil. Yang pada saat ini pembacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita semua yang demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang tidak hanya sanggup membaca, tetapi yang juga senantiasa menyediakan diri untuk mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Luar biasa, puji Gusti. Hari ini kita bisa kembali bersama beribadah kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara dan saudara, beberapa minggu yang lalu kita bersama menghayati rangkaian masa raya Paskah, mulai dari Prapaskah, Paskah, lalu kemudian Pentakosta. Kita ikuti terus itu. Dan penghayatan dalam rangkaian masa raya Paskah itu membawa kita pada kesadaran, pada pemahaman bahwa Allah yang datang ke dunia menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus itu bukan tanpa alasan
dan bukan tanpa tujuan. Melainkan sangat jelas, alasannya jelas kenapa ia datang ke dunia. Karena belas kasihnya kepada dunia. Tujuannya pun cetha. Ia datang ke dunia menjadi manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia. Nah, cetha toh? Dan itu yang kita sadari, itu yang kita pahami, itu yang kita hayati ketika kemarin kita mengikuti rangkaian masa raya Paskah. Ia karena belas kasih ia mau menjadi manusia, dan juga kenapa dia menjadi manusia, tujuannya adalah untuk menyelamatkan saya dan panjenengan. Menariknya Ibu Bapak, Saudara dan Saudara, bahwa Allah yang berkarya untuk menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan panjenengan dan saya ini tidak dilakukannya sendiri, walaupun sebenarnya bisa. Ia melibatkan ciptaannya untuk ambil bagian, turut serta melaksanakan, mensukseskan, menjalankan karya penyelamatan bagi dunia ini. Nah, termasuk panjenengan dan saya adalah orang-orang yang juga dilibatkan untuk berkarya, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan karya Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi panjenengan dan saya, apapun latar belakangnya, ketika kita merespon anugerah Allah, kita menyatakan diri sebagai orang percaya, maka panjenengan dan saya juga dilibatkan menjadi rekan kerja Allah, menjadi kawan kerja Allah untuk menyatakan kebaikan di dunia ini, untuk menyatakan penyelamatan di dunia ini. Masalahnya, Ibu Bapak, Saudara dan Saudara, masalahnya seringkali manusia pada umumnya ketika dilibatkan Tuhan itu justru enggan untuk mau bertindak. Beda ketika yang melibatkan itu orang-orang tertentu yang kita tahu dia menjamin sesuatu kepada kita dan sesuatu itu ketok. Ketika yang melibatkan itu Tuhan, seringkali manusia enggan untuk mengiyakan karena belum kelihatan lah nanti untungnya apa kalau aku ikut melakukan karya Tuhan. Nanti untungnya apa kalau aku ikut melayani. Dan begitu biasanya. Orang-orang pada umumnya seperti itu sehingga enggan. Beda dengan ayo kamu ikut ya nanti jadi tim suksesku. Kalau aku sudah berhasil nanti tak kasih sekian, sekian, dan sekian. Perlu mikir enggak kira-kira? Gas gitu. Karena ada sesuatu yang menjamin. Memang ketika kita dilibatkan Tuhan ada jaminan juga keselamatan. Tetapi karena tidak ketok moto itu membuat orang seringkali enggan. Karena itulah moto hidupnya orang-orang itu kebanyakan. Nek ono sing liyane ngopo kudu aku. Gitu. Kalau Gusti Allah pengen melibatkan, mau melibatkan orang-orangnya untuk menjadi pelayan-pelayan di gerejanya, di masyarakat, dimanapun berada, seringkali orang berpendapat atau punya moto, lah kalau ada yang lain kenapa harus saya? Yang lain aja bisa kok, kenapa harus saya gitu. Itu biasanya, pada umumnya. Tapi kalau di tempat kita tidak seperti itu kok. Kalau dilibatkan siap, oke, gitu ya Bapak Ibu. Nggih, amin. Tapi kalau di tempat yang lain itu, kalau Gusti Allah melibatkan, biasanya malah balapan untuk menolak gitu, enggan untuk mengiyakan. Tapi kalau ada orang lain yang sudah mengiyakan, sudah terlibat, sudah melakukan pelayanan bersama dengan Tuhan, nah biasanya orang-orang tadi itu menjadi anggota komisi maido biasanya. Allah mesti kayak melu pelayanan mergo enek sing meh di pengen sesuatu. Wah dia berbuat baik karena dia lagi butuh sesuatu. Biasanya kan begitu. Komisi maido.
Wah, DN melu pelayanan biasanya ora, iki mesti ono sesuatu nih, mesti enek opo-opo nih gitu. Wah, bojoku saiki kok apian banget, tiba-tiba bangun tidur meluk, mijeti, nyiapke makan, minum kopi dan sebagainya. Wah, mesti ki enek info diskonan nih mesti ki. Jadi biasanya orang malah kemudian begitu. Ketika dilibatkan enggan, tapi kalau orang lain mengiyakan, dia malah menjadi komisi maido tadi. Tapi untungnya di tempat kita nggak ada komisi maido. Biasanya kalau ada komisi maido itu regenerasinya paling jalan. Walaupun kelihatannya hanya satu sudah palsu. Wah, ini sudah sangat sepuh, dinteni meninggal wae gitu. Ketika sudah meninggal, jebule yo liyane ono meneh. Tapi di tempat kita nggak ada. Itu masalahnya Bapak Ibu. Secara umum manusia ketika dilibatkan Tuhan itu enggan. Diajak Tuhan ayo melakukan karya kebaikan Allah bagi dunia malah enggan. Kenapa? Ya karena belum tentu untungnya. Satu itu. Yang kedua karena melakukan kebaikan Tuhan, berkarya bersama Tuhan itu tidak selalu diterima sebagai kebaikan. Malah justru disarwe itu tadi, dipaido itu tadi. Kita berkarya bersama Tuhan, melayani bersama Tuhan, melakukan kebaikan bersama Tuhan, seringkali tidak diterima sebagai kebaikan. Atau bahkan mungkin ditolak. Jadi ada banyak tantangan. Karena itulah tema hari ini mengajak kita untuk tangguh menjalani panggilan dan perutusan. Jadi sebetulnya tema hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa mari kita menghayati hidup kita ini dilibatkan Tuhan, kita ini dipanggil dan diutus untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi dunia. Sebagai apapun pekerjaan panjenengan dan saya, sebagai apapun background bagaimanapun background panjenengan dan saya, lakukanlah itu sebagai panggilan dan perutusan untuk menyatakan karya kebaikan Tuhan. Menyatakan cinta kasih Allah bagi dunia ini. Harus tetap tangguh. Walaupun ada tantangan, bahkan mungkin ada penolakan. Harus tetap tangguh. Nah, masalahnya bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang perlu kita hidupi agar kita bisa tetap tangguh menjalani hidup ini dengan terus menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan penyelamatan bagi seluruh ciptaan. Hal yang pertama kita melihat dalam bacaan pertama tadi kita diajak untuk berani menyangkal diri, percaya kepada penyertaan Tuhan. Panjenengan ingat tadi ketika ada 3 orang yang menampakkan diri pada Abraham, mengatakan tahun depan istrimu Sarah akan melahirkan anak. Diguyu malahan. Lu mosok aku wis adios wo. Yes kok. Gitu ya biasanya adios wo kan gitu. Adios wo, sehat. Ya, saya wis adios wo kok. Besok tahun depan mau melahirkan anak, enggak mungkin. Walaupun tertawanya di dalam hati karena takut. Tetapi Tuhan terus menerus menyatakan itu dan pada akhirnya mereka berdua toh menyangkal diri mengikuti kehendak Tuhan. Percaya kalau Tuhan itu berkarya. Ya saya kira kita juga perlu untuk menghidupi itu. Menyangkal diri dan percaya bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memampukan. Walaupun mungkin ada orang-orang yang tidak selalu menerima kebaikan kita itu sebagai kebaikan untuk mereka, ya jangan menjadikan itu sebagai halangan yang paling besar, sebagai alasan yang paling besar bagi kita untuk menolak perintah Tuhan, untuk menolak panggilan Tuhan,
lalu kemudian kita semau kita sendiri. Justru beranilah menyangkal diri ora apa-apa. Toh ketika orang lain tidak menerima kebaikan saya tidak rugi kok. Saya melakukan ini untuk Tuhan. Dan saya yakin Tuhan menyertai saya, Tuhan akan menguatkan saya. Jadi memang butuh kemauan untuk menyangkal diri karena kita melakukan kebaikan itu bukan untuk menyenangkan semua orang. Kita itu manusia yang terbatas Bapak Ibu. Tidak akan pernah mungkin bisa menyenangkan semua orang. Bahkan misalnya seorang pendeta pun tidak akan pernah bisa kok menyenangkan seluruh jemaatnya. Karena setiap orang satu dengan yang lain itu punya perspektif yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda. Sehingga ketika melakukan kebaikan begini bisa jadi kelompok tertentu menganggap itu sebagai sesuatu yang baik. Tetapi kelompok yang lain menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak baik bisa jadi. Karena itu melakukan yang terbaik di tengah-tengah pekerjaan kita, pelayanan kita, karya kita. Bukan dengan tujuan supaya orang senang. Tetapi tujuan kita adalah mengikuti, melakukan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi panggilan dan perutusan dari Tuhan untuk kita. Melakukan kebaikan, memberkati orang lain. Kalau mereka tidak menerima berkat itu, ya tidak apa-apa. Tetaplah dilakukan. Itu hal yang pertama yang perlu dihidupi. Hal yang kedua yang juga perlu kita ingat adalah, panjenengan tadi melihat sebelum Gusti Yesus mengutus para murid, Gusti Yesus memberikan apa? Apa kira-kira? Sebelum Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus memanggil 12 murid, terus kemudian kan diutus tuh untuk melakukan beberapa hal. Nah sebelum para murid diutus, Tuhan Yesus memberikan apa kira-kira? Kuasa. Bapak Ibu, istilah kuasa itu dalam teks Yunaninya exousia. Dan kuasa yang dimaksud, exousia yang dimaksud adalah kemampuan atau talenta atau kebisaan. Saya yakin setiap kita juga sudah diberikan talenta, sudah diberikan kemampuan, kebisaan, keahlian tertentu. Dan itu Tuhan berikan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sendiri. Tetapi justru Tuhan memberikan itu sebagai modal untuk kita menyatakan kebaikan Allah. Kepada siapa kita menyatakan? Kepada semua orang. Kepada semua ciptaan termasuk alam. Tidak ada sekat-sekat. Tidak hanya kepada orang-orang tertentu tetapi kepada semua orang kita nyatakan. Karena Tuhan memberikan talenta itu bagi kita sebagai modal untuk kita melakukan kebaikan Tuhan. Panjenengan punya keahlian dalam bidang penata layanan. Panjenengan punya keahlian dalam bidang manajemen, dalam bidang apapun. Yang kemudian sekarang panjenengan gunakan untuk bekerja. Gunakanlah itu tidak hanya sekedar bekerja memenuhi kebutuhan. Tetapi bekerja yang kemudian bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Apapun pekerjaan panjenengan. Mau itu sebagai pedagang, mau itu sebagai guru, mau itu sebagai apapun. Termasuk ketika panjenengan punya keahlian-keahlian, kemampuan, talenta untuk bisa melayani Tuhan. Gunakanlah untuk pelayanan. Dan ingat, itu semua untuk Tuhan. Jadi Tuhan tidak kemudian waton kamu tak utus untuk menyatakan kebaikan. Wes sakarepmu, tidak seperti itu. Justru Tuhan sudah memberikan modal bagi panjenengan untuk melakukan berbagai hal. Dan melakukan itu tidak hanya atau tidak melulu harus hal-hal yang besar, tetapi hal-hal yang sederhana, yang kecil pun bisa kita lakukan. Paling sederhananya
kemampuan atau kuasa exousia yang Tuhan berikan kepada panjenengan adalah exousia untuk berdoa. Panjenengan punya kemampuan untuk mendoakan orang lain, mendoakan gereja Tuhan, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan siapapun. Apalagi kita punya program 10 menit berdoa yang setiap hari panjenengan doakan itu kan. Itu luar biasa. Atau sudah hilang tulisannya. Nah ini sesuatu yang sederhana tetapi bisa kita lakukan. Ingat, siapapun panjenengan diberi kuasa, diberi exousia. Dan itu modal untuk panjenengan menjalani panggilan dan perutusan. Nah hal yang ketiga yang perlu untuk dihidupi adalah kita melihat sebelum Gusti Yesus memanggil para murid dan mengutus, background-nya apa sih? Latar belakangnya apa sih? Tuhan melihat ada orang yang terlantar, ada orang yang keserakatan. Dan di situ apa Bapak Ibu? Tergeraklah belas kasihan. Dan karena belas kasihan itulah Yesus memanggil 12 murid dan mengutus mereka. Jadi dasarkanlah hidup kita dengan belas kasihan. Itulah 3 hal yang akan membuat kita tangguh menjalani hidup ini sebagai panggilan dan perutusan. 3 hal itulah yang akan menolong kita untuk tetap tangguh, tetap kuat, tetap teguh menjalani hari-hari kita, pelayanan, pekerjaan, karya kita ini sebagai sebuah panggilan dan perutusan. Bahwa saya dan panjenengan dilibatkan Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan karya penyelamatan bagi seluruh ciptaan. Sekali lagi ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan saya yakin kita semua bisa kalau kita mau. Ingat, Gusti Allah sudah mengaruniakan exousia, kemampuan, kuasa kepada panjenengan. Pergunakanlah itu untuk menyatakan kebaikan Allah bagi sekitar. Untuk menjadikan gerejamu berfungsi. Untuk menjadikan hidup ini berkat bagi banyak orang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama bersatu hati dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat. Kita ungkapkan kembali iman percaya kita dengan menyanyikan lagu pengakuan iman rasuli yang demikian. Apa yang maha kuasa
Mari kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu, menaikkan syukur atas rahmat dan berkat-Mu yang tiada henti bagi hidup kami. Terlebih kami bersyukur untuk sabda-Mu yang sudah boleh kami terima pada kesempatan ini. Sabda-Mu yang mengingatkan sekaligus meneguhkan kami, bahwasanya Engkau melibatkan kami untuk berkarya bersama-Mu, menyatakan kebaikan dan penyelamatan bagi dunia ini. Karena itu kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami ya Tuhan, untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di sepanjang kehidupan kami senantiasa tangguh menjalani panggilan dan perutusan untuk penyelamatan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa untuk sabda-Mu. Di tengah-tengah rasa syukur kami ini ya Tuhan, kini kami menyatukan hati memohon berkat dan karya-Mu untuk beberapa hal yang menjadi kerinduan dan permohonan kami serta pergumulan kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Semarang Barat. Para pelayan-pelayan-Mu yang ada di GKJ Semarang Barat, berkatilah, mampukanlah serta murnikanlah motivasi pelayanan setiap pelayan-Mu di GKJ Semarang Barat ini. Sehingga seutuhnya pelayanan itu untuk memuliakan Tuhan. Menjadikan gereja-Mu berfungsi, menjadi berkat, menyatakan kebaikan dan penyelamatan Allah di sekitar gereja-Mu ini. Khususnya untuk panitia HUT yang saat ini sedang dan terus merencanakan kegiatan-kegiatan sebagai ungkapan syukur atas hari ulang tahun ke-59 GKJ Semarang Barat. Berkati mereka di dalam persiapan sehingga semuanya dapat dipersiapkan dengan baik. Demikian pula kami semua sebagai satu kesatuan keluarga GKJ Semarang Barat, untuk kami juga dapat terlibat aktif di dalam seluruh rangkaian acara demi acara untuk meramaikan dan mewujudkan ungkapan syukur atas ulang tahun gereja ini. Sehingga melalui setiap acara semuanya berjalan dengan baik dan menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, seluruh jemaat Tuhan di GKJ Semarang Barat yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Mereka yang mengalami pergumulan dengan kesehatan karena saat ini dalam kondisi sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kami menyadari keterbatasan kami yang tidak dapat menyebutkan satu persatu. Karena itu kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan kesehatannya. Berkaryalah ya Tuhan, jamahlah mereka, pulihkanlah mereka. Juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul dengan masalah-masalah yang terjadi di keluarga mereka, di pekerjaan mereka. Mereka yang bergumul karena persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan pekerjaan, berkati mereka. Berkaryalah di dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh menghadapi pergumulan mereka bersama-Mu. Saudara-saudara kami yang bergumul untuk mencari pasangan hidup, bergumul dalam dunia pendidikannya, bergumul untuk mencari perguruan tinggi, sekolah-sekolah lanjutan yang akan mereka jalani. Pergumulan saudara-saudara kami yang hingga saat ini masih terus merindukan buah hati, merindukan momongan dari Tuhan. Kami mohon Kau berkarya memberkati mereka, berkarya menyatakan karya-Mu yang terbaik bagi mereka. Sehingga mereka boleh tetap berpengharapan kepada-Mu. Juga kami berdoa untuk
lembaga-lembaga Kristen yang ada di Indonesia ini, khususnya di Semarang. Berkati mereka, sertai mereka. Mereka yang terus mengusahakan diri untuk menyatakan karya kebaikan Allah bagi sekitar. Baik itu melalui bidang pendidikan, kesehatan maupun sosial. Engkau berkati sehingga mereka boleh terus dimampukan melayani Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan di sekitar mereka. Juga tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, di mana sebentar lagi kami bersama akan mengikuti pesta demokrasi untuk menghadapi pemilu 2024. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak benar. Mampukanlah kami untuk menentukan pilihan politik dengan hati yang jernih, dengan hati yang seutuhnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami boleh menyadari, mempercayai bahwa siapapun yang akan terpilih nantinya itu adalah orang yang Tuhan pakai untuk menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang penuh dengan damai dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapak, tentu masih ada banyak hal lagi yang menjadi kerinduan dan permohonan kami. Tetapi karena keterbatasan kami, biarlah semuanya itu kami haturkan kepadamu. Karena kami meyakini, kami percaya bahwa kehendak-Mu jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada apa yang kami inginkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini mari kita bersyukur atas kemurahan Allah. Dan ungkapan syukur akan kita nyatakan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dengan baik dari rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang mengajar kita untuk memberikan persembahan, kita akan dengarkan dari Mazmur 116 ayat 17 yang demikian. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Seluruhnya
marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa, dan nanti akan kita akhiri bersama dengan menyanyikan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang baik, inilah kami orang-orang yang Tuhan telah panggil, Tuhan telah perlengkapi dengan segala kuasa, bahkan Tuhan telah perlengkapi dengan berkat yang senantiasa limpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kini kami datang ke hadirat-Mu, mempersembahkan syukur kepadamu, yang kami ambilkan dari sebagian kecil berkat-Mu yang melimpah itu. Dan izinkan kami selalu menyerukan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Itulah persembahan kami ya Tuhan, itulah doa kami yang kami haturkan atas dasar nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kepada kami berdoa yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan pulang. Namun sebelumnya, senantiasa ingatlah bahwa Tuhan Yesus memanggil dan mengutus panjenengan dan saya untuk terlibat dalam misi penyelamatan. Walaupun mungkin kita akan menghadapi berbagai tantangan dan bahkan ditolak, tetapi Tuhan Yesus memberi pesan untuk tidak takut dan khawatir, karena Ia sendiri akan senantiasa menyertai dan bahkan terus memberikan kuasa kepada kita. Karena itu sekarang bukalah hati dan terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Sebab Ialah
yang empunya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.